Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita masih tentang trigonometri atau rumus-rumus trigonometri. Sekarang kita belajar tentang rumus trigonometri sudut rangkap. Yang pertama sinus ya. Kalian tahu, kita semua juga tahu bahwa untuk sin A ditambah B itu nanti sama dengan apa? Sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Gini kan ya? Nah, kalau seandainya sin A tambah A, tadi kan jadinya sin A cos A ditambah cos A sin A. Nah, ini kan sama-sama sin A cos A, ini cos A sin A. Kalau kita tulis sin A cos A kan sama aja. Karena perkalian sifatnya komutatif, bisa dibolak-balik, hasilnya sama aja. Nah, ini jadi sin 2A. Nah, jadi sin 2A itu nanti akan sama dengan, tinggal kita jumlahkan tuh. Sin 2 sin A cos A. Ini adalah rumus untuk sudut rangkap di sinus. Gunanya gimana? Kita ke contoh soal. Contoh soal. Nih, yang pertama, jika sin A sama dengan 1/3, tentukan nilai sin 2A. Nah, kita tahu sin 2A itu adalah 2 sin A cos A. Maka kita harus cari nilai cosnya terlebih dahulu. Nah, kalian boleh untuk tentukan cosnya gambar segitiga lancip dulu ya. Misalkan A-nya ada di sini. Sin itu kan depan miring. Depannya 1, miringnya 3. Berarti ini adalah ini kuadrat, akar dari ini kuadrat dikurang ini kuadrat, atau ini akar dari 3 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Jadi berapa? Akar 8 ya. Ya kan? Akar 8, akar 8 itu adalah 2 akar 2. Berarti ini adalah 2 akar 2 nih, sisi yang sebelah sini. Sampingnya adalah 2 akar 2. Jadi cos A-nya adalah samping 2 akar 2/3. Ini ya. Nah, sekarang baru kita cari sin 2A-nya. Sin 2A itu sama dengan 2 sin A cos A. Jadi sama dengan 2 sin A-nya 1/3, cos A-nya adalah berapa? 2 akar 2/3. Jadi kita bisa langsung kalikan aja. Sama dengan 4 akar 2/9 ya. 4 akar 2/9. Atau penulisannya 4/9 akar 2 juga boleh, sama aja. Yang penting akarnya jangan di bawah. Oke, lanjut ya, nomor 2. Nah, ini tentukan nilai sin 3 alfa min cos sin 3 alfa per sin alfa min cos 3 alfa min cos alfa. Ini nggak bisa langsung coret ya, tentang ada sin ada alfa nggak bisa ya, karena ini sin 3 alfa. Oke, pertama kita tulis dulu soalnya deh. Sin 3 alfa per sin alfa dikurang cos 3 alfa per cos alfa. Yang namanya pengurangan penjumlahan, kita samain dulu penyebutnya. Ini jadi sin alfa cos alfa, oke ya. Lalu ini kita kali silangan ya. Jadi sin 3 alfa cos alfa dikurang cos 3 alfa sin alfa. Ini ya. Oke, naik turun. Nah, kita perhatikan ini sin 3 alfa, ini cos 3 alfa, ini cos alfa, ini sin alfa. Itu kan berarti kan sama dengan nilai yang di video sebelumnya tuh. Jadi ini sin 3 alfa min alfa, ya kan? Diingat lagi rumus sin A min sin B rumusnya apa?
sin A min B, sorry, ini rumusnya ini. Nah, jadinya begini. Sama dengan sin alfa cos alfa. Nah, ini kan sama dengan sin 2 alfa per sin alfa cos alfa, gitu kan ya. Ini kita kesini deh ya. Sin 2 alfa itu sama dengan apa? Sama dengan 2 sin alfa cos alfa per sin alfa cos alfa. Udah, jadi jawabannya adalah 2. Bisa ya? Sekarang kita ke cos. Kosinus sudut rangkap. Rumus kosinus A plus B apa? Ada yang ingat? Itu sama dengan cos A cos B min sin A sin B. Gini ya. Nah, berarti kalau cos A tambah A gimana? Ya udah, jadi cos A juga, karena B-nya bukan B tapi A. Sin A sin A, gitu kan ya. Ini jadi cos 2A itu sama dengan cos A ya cos kuadrat A. Sin A ya sin kuadrat A. Nah, jadi untuk sudut rangkap untuk kosinus adalah ini. Nah, kita tahu juga bahwa sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu sama dengan 1, gitu kan ya. Berarti kalau kita tulis sin kuadrat A itu sama dengan 1 min cos kuadrat A. Benar nggak? Nah, berarti kalau cos kuadrat A itu sama dengan 1 min sin kuadrat A. Nah, ini kita gunakan untuk bentuk lainnya nih. Nah, kita misalkan yang pertama. Jadi kita punya cos 2A sama dengan ini ya. Saya tulis lagi deh. Cos 2A itu sama dengan cos kuadrat A min sin kuadrat A. Nah, sekarang kalau sin kuadrat A-nya kita ganti jadi 1 min cos kuadrat A. Jadi sama dengan ini tetap cos kuadrat A min. Nah, ini diganti jadi ini sin kuadrat A kan sama dengan 1 cos kuadrat A. Jadi 1 min cos kuadrat A. Sehingga nanti ini akan sama dengan cos kuadrat A min 1 plus cos kuadrat A. Gitu kan ya? Nanti ini sama dengan cos, 2, karena ada 2 nih, 1 ditambah ini, cos A ditambah cos A. Jadi 2 cos kuadrat A dikurang 1. Ini rumus lain untuk cos 2A yang kedua. Nah, sekarang bagaimana kalau yang cosnya nih yang kita ganti? Kalau yang cosnya kita ganti, ini set dulu. Cos 2A itu sama dengan cos kuadrat A min 1, min sin kuadrat A dari soal yang awal nih. Nah, sekarang cos kuadrat A nih kita ganti. Jadi ini sama dengan 1 min sin kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Jadi nanti sama dengan cos 2A itu nanti sama dengan 1. Nah, ini min sin kuadrat A dikurang sin kuadrat A lagi. Jadinya dia adalah min 2 sin kuadrat A. Nah, ini adalah rumus yang ketiga. Jadi kita punya 3 rumus untuk kosinus ya. Yang pertama cos 2A sama dengan cos kuadrat A min sin kuadrat A. Nah, kita dengan menggunakan sifat identitas yang ini, kita bisa turunkan lagi. Jadi cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A min 1. Atau cos 2A sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A. Jadi ada 3. Contoh soal. Ini ya, tentukan nilai sin A. Jika nilai sin A sama dengan 1/4, maka tentukan nilai cos 2A. Nah, ini yang disoal ada sin A. Yang ditanya nilai cos 2A.
Nah, ada dua cara nih. Kalian bisa cari nilai cos nanti pakai rumus cos 2A yang ini. Kita cari nilai cosnya, lalu kita menggunakan rumus yang paling atas ini, cos 2A. Atau kita pakai yang dibutuhkan sin aja nih, yang ini. Nah, lebih enak pakai yang ini aja ya. Jadi kita nggak usah nyari nilai cosnya lagi. Kalau nyari cosnya lagi ya silahkan aja, nggak apa-apa. Ntar pakai rumus yang pertama. Oke, jadi kita pakai rumus yang ini aja. Tuh, cos 2A sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A. Oke. Jadi 1 min 2 sin kuadrat A itu apa artinya? Yaitu sin A dikuadratin. Jadi 1/4 itu dikuadratin gitu. Jadi ini sama dengan 1 min 2 dikali 1 per berapa? 4 dikuadratin itu 16. Oke. Jadi ini bisa dibagi jadi 8. Jadi 1 dikurang 1/8. Berapa? Iya, 7/8. Oke, sip. Nah, ini nomor 2, tentukan nilai cos kuadrat 15 derajat dikurang dari sin kuadrat 15 derajat. Nah, ini kita lihat, ini rumus yang pertama nih. Nah, cos kuadrat A min sin kuadrat A sama dengan cos 2A. Ini A-nya adalah 15 derajat yang tadi. Cuman dia dari kanan ke kiri dia. Karena nilai sama dengan ya sama aja. Ini berarti sama dengan, berarti cos 15 derajat dikuadratin min sin 15 derajat dikuadratin itu sama dengan sama dengan cos 2 kali 15 derajat A 15 sama dengan cos 30 derajat. Berapa cos 30 derajat? Setengah apa setengah akar 3? Cos itu setengah akar 3. Kalau sin baru Oke, satu lagi kita ke tan. Rumus tangen sudut rangkap. Ini agak panjang nih. Coba masih ingat gak rumus tan A tambah B itu sama dengan apa? Yang atasnya tan A tan B, tan A ditambah ditambah tan B, benar, per 1 min apa plus? Min. Ini baru tan A dikali tan B. Nah, gitu. Nah, sekarang gimana kalau tan A tambah A? Kalau dia tan A tambah A, ya udah B-nya tinggal kita ganti A aja nih. Berarti tan A tambah tan A. Ini kenapa masih B? Lain di mulut, lain di tangan. Tan A tambah tan A sama dengan 1 min tan A lagi. Tan A kali tan A berarti. Jadi sama dengan ini tan 2A sama dengan 2 tan A karena tan A tambah tan A per 1 min tan kuadrat A. Nah, ini dia rumus sudut rangkap untuk tangan. Langsung ke contoh soal. Nah, ini sin X sama dengan A dengan X sudut lancip. Sudut lancip berarti di antara 0 sampai 90 derajat. Tentukanlah nilai dari tan 2A. Tan 2A. Berarti kita nyari nilai tan-nya dulu ya. Tan A itu berapa? Karena di sini kita butuh nilai tan. Oke, sin X sama dengan A. Pertama kita bikin segitiga dulu deh. Bikin segitiga lancip. Yang di sini nilai X, sudut X maksudnya. Sin demi, depannya berarti A, miringnya berarti 1. Berarti yang di sini adalah akar dari 1 kuadrat min A kuadrat. Atau sama dengan akar 1 min A kuadrat. Gitu ya. Nah, ini berarti kita bisa dapat nilai tan-nya. Jadi nilai tan A adalah tan desa. Jadi tan-nya adalah A per akar 1 min A
kuadrat. Itu nilai tannya. Udah, kita masukkan ke rumus nih. Jadi tan 2A yang ditanya adalah tan 2A sama dengan rumusnya adalah 2 tan A per 1 min tan kuadrat A. Oke, ini agak panjang kayaknya. Jadi 2 dikali tan A-nya adalah A per akar 1 min A kuadrat. Dibagi dengan 1 min tan kuadrat A. Berarti A per akar 1 min A kuadrat. Ini dikuadratin lagi. Ini lupa tutup kurung. Oke, ini berarti sama dengan yang atasnya jadinya 2A per akar 1 min A kuadrat, gitu kan ya. Per yang bawahnya ditinggal. Yang bawahnya tinggal 1 min, ini jadi A kuadrat, ini jadi per 1 min A kuadrat. Akarnya hilang. Oke, kalau ada gini, ini sama dengannya kita pindah biar nggak bingung. Sama dengannya bukan di sini, berarti sama dengannya ada di sini. Oke. Dah. Terus udah deh. Kita tinggal hitung penyebutnya aja. Pembilangnya biarin aja gitu. Jadi ini adalah tetap 2A per akar 1 min A kuadrat dibagi, ini kita samain penyebut. Jadi ini 1 min A kuadrat per 1 min A kuadrat. Penyebutnya jadi 1 min A kuadrat. Ini kan 1 per 1 min A kuadrat. Nih, ini jadi 1 dikurang A kuadrat. Gitu ya. 1 min A kuadrat dikurangin, jadinya dia tinggal 1 nih. Nah, ini kita pindah lagi nih terpaksa. Kita pindah ke kiri lagi ya. Tadi soalnya tan 2A ya. Tan 2A. Ini tadi tan 2A. Oke. Nah, udah ya. Yang atasnya jadi 2A, bukan jadi, tetap 2A per akar 1 min A kuadrat. Nah, ini kan di gini aja deh. Nah, jadi ini kita kurangin dulu biar tar bingung kalau di skip. Ini 1 min A kuadrat min A kuadrat. Jadinya 1 apa? Min 2A kuadrat per 1 min A kuadrat, gitu ya. Kalau udah ini kita kali silang, bukan kali silang, kita bagi, jadi nanti dibalik. Nah, ini jadi nanti sama dengan 2A per akar dari 1 min A kuadrat dikali, jadi dibalik nih, atas jadi bawah, bawah jadi atas. Ini jadi 1 min A kuadrat per 1 min 2A kuadrat. Yang ini dibalik nih, atas jadi bawah, bawah jadi atas, jadinya begini. Nah, ini kita kalikan. Ada yang bisa dicoret nggak kira-kira? Nah, kita jeliin sedikit. Ini kan sama 1 min A kuadrat itu kan sama dengan akar dari 1 min A kuadrat dikuadratin kan ya. Nah, makanya ini bisa kita coret nih. Ini jadi gini. Nah, gitu. Sehingga kita dapatkan hasilnya, sini aja deh. Hasilnya adalah 2A dikali akar 1 min A kuadrat per 1 min 2A kuadrat. Oke. Itu ya untuk yang nyari tan 2A. Ini contoh soalnya yang tan lumayan. Oke. Jadi ini jawabannya ya. Ini jawaban dari soal yang ini. Oh, ini kenapa tan 2A? Tan X ini mungkin maksudnya ya. Nggak mungkin tan 2A. Tan X nih. X, ini X. Oke, berarti ini semua yang tadi kita tulis itu tan X ya harusnya ya. Bukan tan 2A, tan 2X berarti ini. Tan 2X, soalnya adalah tan 2X. Oke. Oke. Sip. Jawabannya tan 2X adalah ini yang tadi yang di atas ini juga X ya, tan 2X. Soalnya kalau tan 2A nggak nyambung, kita kan sudutnya X, kenapa tiba-tiba jadi A. Oke, sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.